Halo, and welcome back to FL Bias. Masih ada gue, Mike dan Iza. Hai hai, apa kabar semua? Ya gitulah. Halo. Kok gitulah, kalah ya Mike. Enggak lah. Ya, namanya sepak Iyalah. bola. Namanya sepak bola. Biar lebih seru aja IPL, coy. Daripada terlalu terdominasi nggak sih? Pas kemarin lawan MU aja, Eh? laganya udah sekarang kalah gini laganya. Ya tenang aja. Justru gue seneng sih. Maksudnya kalau misalkan kalah ini jadi motivasi baru gitu kan. Jadi kayak pelecut reminder gitu. Mending kalahnya sama Everton daripada sama MU. Liga pertama kalah sama MU sih kebetulan. Ya nggak apa-apa. Berarti kan cuma 2 kali kalah musim ini. MU udah berapa bro? Ya tapi setidaknya lebih baik dibanding Chelsea lah. Ya, itu mah Eh, tim papan tengah mah dibahas nanti aja kali. beli pemain sama menang lebih banyak beli pemain, Bos. Yoi. Ya udah kita mulai dulu kali ya dengan bahas game week 22 nih. Dan poin kita masing-masing. Tapi disclaimer dulu, kalau ini kita recordingnya di hari Rabu. Jadi double game week MU versus Leeds itu masih belum mulai, masih tar malam. Tapi poin game week 22 kalian gimana nih so far? Kalau gue dibilang not bad sih. So far poin gue 80 dan masih ada 3 aset MU si Shaw, Fernandes, dan Rashford yang gue triple captainin. Kartu merah, Bro, ntar malam. Yeay. Kan lu juga kaptenin kan? Nggak apa-apa. Setidaknya nggak triple hit dibanding cuma double hit. Ya kalau gue ya apa kalau dari masalah arrow-arrowan gue green tapi dan harusnya bisa lebih bagus lagi sih kalau ntar malam. Jadi kita lihat besok. Gue kebantu sama karena gue ada Mitoma dan Oke. Kane juga kan yang kasih 1 gol masing-masing. Kalau kalian gimana? Dari Iza dulu kali. Nah, kalau gue game week-nya sih sebenarnya udah selesai. Jadi sekarang gue cuma dapat 56 karena gue nggak ada MU asset, which is agak agak sedih juga sih ini. Jadi nggak punya MU, gue turun jauh banget di FPL bias. Dibantu sama Benmi ngegolin kemarin dan ada Kane. Dan gue bener menggila kemarin kapten gue. Kapten gue Mitoma. Untung aja ngegolin walaupun gue agak lemes karena dia ngegolinnya last minute banget kemarin tuh. Tapi ya ini gue sekarang agak kayak 3 paling rendah kali poinnya di FPL bias karena ya gue nggak ada STMU kan. Dan pada semua nge-triple captain Rashford kayaknya kan semua ada Rashford, Fernandes dan Shaw. Makanya nih jadi sedih. Dan even KDB juga kemarin nggak starting, nggak ngapa-ngapain, kalah pula juga. Ya, Dan Haaland blanking. ya dan Haaland blanking. Dan potensi City di blacklist. Ya. Jangan lupakan Ya, itu. ya itu juga harus dibahas sih. Kita City assets-nya gimana nih? Gitu. Ya tapi poin gue paling banyak sih sekarang ya di game week kemarin itu di Mitoma karena kapten gue, di 22 sama di Benmi 13. Sisanya Hmm. nggak ngapa-ngapain. Kecuali Kane golin. Tapi sisanya nggak ngapa-ngapain atau kebobolan. So, nggak ada poin. Masih bisa ngejar. Kalau kata Mike masih berapa berapa belas lagi Mike game week? Masih banyak lah. 15, 16. Tenang aja. Kalau lo gimana poin so far? Justru sepak bola tuh dimulai dari second half kayak begini. Ini serunya. Ya iya, ya iya iya tuh apalagi FPL. Lo Iya, poin lo gimana? IPL. Dua-dua. Poin gua ya nggak bisa dibilang bagus-bagus amat, tapi at least gambling gua berhasil. Maksudnya berhasil adalah I took a hit kemarin kan. Nah, tapi hitnya itu terbayarkan. Di mana Fernandes baru 1 game aja udah 10 poin. Dan ntar kan dia main nih, ya kan? So far poin gue itu 74. Dari 11 pemain yang blank 4. Keita, Haaland, Odegaard, Trippier, sama Mark. Ya, itu I mean semua itu aset semua orang. Jadi ya it's okay gitu. Uh, Pembeda gue lumayan nih, lumayan ngepoint. Si Kepa,
Cucurella, Kane, Kane nggak bisa dibilang pembeda lah. Cucurella sama Kepa tuh pembeda gue, mereka semua nge-point. Jadi gue lumayan green arrow di sini gitu. So yeah, it's quite a good game week. Tapi ya, I hope I can be better karena pembeda gue nggak segitunya gitu. At least gak red arrow aja dulu sih. Kepa Lalu sih. gimana Del? Bener. Ya gitu kayak tadi gue bilang gue masih gue juga minus 8 kan minggu lalu tuh. Terbayarkan nggak? Terbayarkan nggak? Ya dengan triple captain Rashford dengan dia first game week 36 ya lumayan, Terus ya ntar kan? minus gitu kan karena kartu merah. Haha, you wish, enggak lah. Hat trick lah bisa. Kalau di FPL by Spot Mini League ini walaupun kita semua di atas average score, tapi gue sama Iza kena red arrow. Cuma lo doang nih yang naik Mike di rankingnya. Dan nomor Told ya, satunya ganti lagi nih. masih kuli Bali. Oh, Enggak, ganti udah nggak ya? lagi. Udah ganti ya? Udah ganti lagi, malah ada entry baru si Numero Ano. Tapi ya Hah? bedanya Entry cuma, baru bisa langsung melejit. iya kayaknya sekarang entry apa entry baru tuh nggak dihitung per masuk deh, dihitung emang dari Hmm, game week 16 game 17 kan yang kita set I di mini see. league. Nah, Oke, oke. tapi ya bedanya cuma 2 poin sih sama si nomor 2 si Lukaku Cinta Luna. Nah, terus gue turun nih ke nomor 5. Iza turun 4 peringkat ke 14. Sedih, Dan ya semoga nggak turun lagi ya setelah besok. sedih. Dan Mike naik nih ke ranking 10. Yoi. Numero Ano gokil sih. Kayaknya top score ya, so far ya. Dengan 87 poin ya. Iya, dan dia triple captainin Rashford juga nih kayaknya. Iya, dia masih punya 3 aset MU sih. Mm-mm. Nah, Gak Oke, mungkin sih oke. gue ngejar kalau nggak punya aset MU, gila. Semua orang punya aset MU, gimana coba caranya? Tapi lu punya Mitoma sih. Ya, tapi tetap aja jauh. Kalian triple captain dan masih double game week, masih main lagi. Ntar malam masih bisa Kebetulan triple cup. bantai. Kebetulan triple captainnya sudah saya pakai, Bu, sebelum ini, Bu. Oh iya, gagal ya. maksudnya yang di atas atas gue, banyak yang pakai triple captain. Ya, mostly sih di FPL Bias Mini League minggu ini kaptennya Rashford semua sih. Ada satu, Atau ada dua Ferdinand orang lah. Fernandes. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Rashford atau Haaland atau Mitoma. Cuma Iza doang yang Mitoma. Halan Tapi cuman untung yang di atas gue tuh. Di atas gue terbayarkan. kaptennya Halan, nomor 13. Hmm. Tapi dia ngeblank juga. Tapi dia ada Rashford belum main. Satu lagi. So, Nggak apa. Jangan sedih guys, karena emang masih mepet-mepet poinnya dan masih bisa kejar. Tenang aja. Dan serunya mini league kita nih makin kesini makin ada aja yang masuk ya. Jadi makin kompetitif aja tiap minggu. Lumayan, lumayan. Gokil Hmm. sih ini league kita. Ada ada yang masuk-masuk gitu. langsung aja kali ya kita bahas Game Week 23. Jadi di Game Week 23 ini kita akan ada 2 tim lagi yang double Game Week. Ada Manchester City yang lawan Aston Villa at home dan Arsenal away. Ada Arsenal yang lawan Brentford dan Manchester City both at home. Rasanya sih emang setiap minggu kita akan ngomongin Arsenal mulu, ya kan Oh ya? iya. Dan Yoi. selalu ngomongin si Martinelli. Dari kemarin juga pada masih galau dengan Martinelli. Dia tuh sekarang ownership-nya makin naik, udah 40%. Tapi malah formnya yang kayaknya udah hilang nih. Dia pun jadi yang pertama buat di-sub sama Arteta barengan sama Partey di match kemarin yang itu, yang dia kalah itu loh, Mike, ya kan? Sama Everton. Dia digantiin Trossard menit kayaknya belum nyampe 60 deh, kayak 58-an akhir gitu. Terus juga nggak lama setelah dia diganti, dia kayaknya pas kebobolannya itu si Arsenal, diganti pun Trossard nggak ada impact-nya juga.
Jadi kita harus gimana nih Mike untuk double game week Arsenal ini? Strateginya masih sama atau gimana Mike? Oke, first thing first. Hats off buat si Dean whatever ya. Bener kan namanya Dean kan? Si pelatih Siap. barunya Everton. Sean Dyche. Ya Sean Dyche whatever, si botak lah itu. Itu literally siapa namanya? Everton main kayak Burnley. Defense, 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 physical. Itu harus diakuin. Jadi hats off, a good job dan seperti biasa. Kalau manajer baru suka instant bounce, Yoi. bounce. Tapi bounce-nya paling 1-2 game habis itu gone biasanya. We'll see tapi about it. Tapi again kelihatan banget si si botak tuh pakai pemain-pemain kepercayaan dia yang udah tahu sistem mainnya gimana. Kebetulan dan kalau lu lihat Tarkowski itu mainnya lumayan ya, dan juga dia sampai ngegolin juga gitu. Jadi hats off. Sekarang kita ngomongin Arsenal. Asik. Buat gue kayaknya it's time for Martinelli to go sih. I personally will sell him. It's the time gitu. Udah, lu pergi deh ya. Kenapa? Karena jamnya udah mau minutes-nya udah mulai kekikis. Dia juga udah mulai kelihatan agak capek gitu. Ya harus diakuin lah. Dari awal musim dia starter terus. Walaupun World Cup nggak dimainin mainin 1-2 kali, tapi kan World Cup sendiri tuh ada apa ya? Psikis mental tuh main ya, capek juga gitu. Dan dia habis itu main starter terus nggak ada break dan sempat kalau lu ingat Arsenal tuh agak-agak krisis permain ya. Dia sampai di Carabao FA Cup aja main gitu kan. Yeah. Kalau tim-tim lain ada nih pelapisnya. MU ya City itu ada kan pasti nggak mau rotasinya. Ini Arsenal nggak. Jadi kayak udah times up gitu. Kita akan sering lihat dia menitnya diganti early, udah gitu mungkin juga start dari bangku cadangan gitu kan. From FPL perspektif Martinelli udah nggak segitunya lah gitu ya. Tapi from EPL dan the Gunners perspektif, it's good gitu. Jadi bisa rest, squadnya bisa di rotate dengan kualitas yang nggak jauh. Kalau tadinya kan kualitas timpang kan. Ya gue sebagai Gunners saya nggak pernah denger tuh siapa sih di bangku cadangannya Arsenal gitu kan. Pemain-pemain akademi kayak what gitu. Kalau sekarang ada Trossard dan kemarin juga menurut gue yang kayak gue bilang minggu lalu, from EPL perspektif transfer Arsenal tepat, tapi from FPL perspektif enggak. Dan kalau misalkan kita bilang, jadi strateginya Arsenal gimana? Menurut gue sih gampang ya. Odegaard, Keita, Saka. Fokus aja ke attacker Arsenal. Tapi kalau lu mau variasi dikit, mau diferensial, it's worth it to go for White atau Ramsdale. Itu menurut gue Arsenal top 5 nih. Kalau City gimana nih Fadil? Soalnya kan City juga kemarin baru dikalahin ya. Yang bikin si Tottenham menang juga si siapa? Loris cedera malah sekarang gara-gara lawan City kemarin. Out for like 8 weeks, lama lah. Yang bikin gue heran juga kenapa si Pep tuh nggak mau banget nge-start KDB. Gue punya KDB 12 point something, mahal-mahal, nggak di-start dan nggak ngapa-ngapain. Jelas-jelas dia pemain terbaiknya City. Buat KDB owners, kita gimana nih? Harus tetap skip KDB buat double game week ini atau udah jual aja lah kemahalan, nggak ngapa-ngapain juga? Oke, kayaknya sih nih ya, untuk KDB owners masih bisa kasih kesempatan satu kali lagi di double game week 23 ini. Karena kayaknya emang strateginya Pep tuh kalau lawan tim yang backnya 3 kayak Spurs, itu dia nggak mainin KDB. Jadi di game week 20 kemarin, lawan Spurs juga, malah KDB nggak main sama sekali kan. Nah, tapi di double game week 23 ini, kan City lawannya Villa sama Arsenal, backnya 4. Harusnya sih dia akan dimainin both games. Dan penentuan juara ya. Bisa dibilang penentuan juara lah ya waktu lawan Arsenal. Masa iya? Tapi ya kan kemarin pas on. lawan Arsenal City, pertama kalinya kalah kan Arsenal di FA Cup. Apa di Cup itulah. Ya nggak usah dihitung lah, cup itu nggak usah dihitung lah. Kita lagi ngomongin Liga, FPL, EPL, come on. Penentuan belum lah, masih 5 doang kan bedanya sekarang. Iya, cuman maksudnya kalau Arsenal kan one games ahead ya. Iya. Dia masih
One masih game itu. in hand. Jadi kalau misalkan dia jadi waktu lawan City dia bisa menang, berarti 8 poin di depan dengan one game ahead. Ya, Oke. ya we'll Kalau see seri aja. berarti 5 poin dengan one game ahead gitu. Ya, Advantage-nya tapi kalau misalkan City bisa menang kan jadinya Arsenal cuma 2 points ahead dengan dengan apa 2 points ahead dengan satu game cadangan gitu loh. Jadi maksudnya lumayan lah. Ketat ya. Ketat jadinya, makin lebih ketat gitu. ya. Dan kalau untuk aset lain City yang harus dikonsider, gue agak bingung sih jujur, karena sebenarnya kalau disuruh triple up City tuh gue nggak tahu siapa yang akan dimainin Pep. Karena balik lagi nih ke masalah yang selalu manajer FPL hadepin setiap tahunnya, setiap seasonnya itu Pep Roulette, ya kan? Kita nggak tahu siapa yang akan di starting atau even main 60 menit, itu benar-benar nggak tahu. Itu tergantung Pep dan Tuhannya lah yang tahu. Jadi yang menurut gue paling aman sih sebenarnya dari City Assets itu Ederson, KDB, Haaland. Karena kalau dilihat dari defense City, mereka banyak banget kan option yang bagus-bagus. Sekarang Pep lagi suka mainin Ake, Stones, sama Rico Lewis. Tapi benchnya, di bench tuh mereka ada dia sama Laporte. Yang menurut gue kualitasnya lebih bagus daripada CB-CB yang dimainin sama si Pep sekarang. Nah, poin yang gue mau bikin tuh, gue nggak butuh nih sebenarnya tambah pusing dengan mikirin back City mana yang akan dimainin sama Pep. Karena bisa jadi dia stick sama yang sekarang, atau bisa jadi dia ganti lagi ke dia sama Laporte, apalagi kemarin kalah sama Spurs. Ya kan? Dan Champions kapan sih by the way? Champions kapan? minggu depan kayak udah mulai ya harusnya. Nah, itu harus di-consider tuh. Ya, yeah, exactly. Februari 15. Exactly. Makanya jadi tambah pusing kan dengan Pep Roulette ini. Nah, mending daripada ngeliat back sebenarnya kalau mau pilih itu dari City paling midfieldnya. Jadi bisa either Mahrez atau Grealish atau ya KDB. To be honest, gue lebih prefer Mahrez karena since game 17 semenjak restart dia udah ada 3 gol sama 4 assist kan, dan dia udah create 16 chances dan 12 shot on target. Dibandingin Grealish ya baru 1 gol dan 3 assist. Sebenarnya walaupun mainnya bagus in real life, tapi FPL perspektif, FPL wise kayaknya masih kalah kan sama Mahrez gitu. Tapi again gue harus kasih word of caution juga karena pas kemarin kalah sama Spurs, si Mahrez kan yang malah diganti sama Pep di menit 58 juga sama KDB gitu. Atau ya kemarin ini kan banyak nih FPL manager yang buang KDB ke Bruno buat targetin double game week MU kan yang kemarin. Nah, gimana? What do you think? Still stick to the plan? One week Bruno, terus sekarang balik lagi ke KDB. Is it still worth it to untuk buang transfer kita buat one week pan ini? Nah, itu tuh yang bikin dilema lagi ya kan. Sebenarnya make sense aja sih kalau balik lagi ke KDB dari Bruno untuk targetin double game week 23 ini. Tapi ya again KDB juga formnya lagi jelek kan. Setelah restart dia malah makin banyak blankingnya. Cuma poinnya 3-2, terus kemarin lawan Spurs yang pertama kali malah 0, nggak dimainin sama sekali. Ya kan? Iya, Dan betul. berasa nggak kayak berasa nggak worth it gitu kan dengan harganya semahal itu di FPL. Dan Bruno juga lagi on fire belakangan ini. Ya gitu, jadi gimana ya, makin dilema sih sebenarnya kalau gue untuk balikin dari Bruno KDB. Jadi ya paling gue cuma bisa bilang good luck ke manajer yang mau triple up City gitu doang. Oke, tapi what's your take with Foden and Alvarez? Apakah ini waktunya dengan double game week terus ada Champions? Jadi kan jadwal City makin habis-habisan nih. What do you think? What's your take on that? Kalau Foden masih sebenarnya gue masih nggak bisa ngeliat Foden main sih dimainin Pep dengan ya katanya kan dia kemarin sakit, gue nggak tahu lah sakit apa, katanya Pep dia sakit jadi nggak bisa main sama sekali Rambutnya warna rambutnya kurang masuk. atau kena racun karena rambutnya kurang putih.
Nah, Alvarez menarik tapi jadi malah bikin pusing Haaland, ya kan? Tapi bisa dimainin bareng kayak kemarin Haaland Alvarez kan main bareng. Tapi Ya, kemarin Alvarez posisinya CAM aneh banget. Jadinya harusnya kenapa nggak 4-4-2 aja sih mereka di depan berdua sama Kayak Haaland. kayak second striker gitu deh. tapi nggak ada impact-nya juga. Nggak ada Hmm. impact jadi posisinya aneh. Mainnya aneh. Kalau ngeliat mainnya. Ya, tapi ya nggak tahu ya, mungkin eh Alvarez tergantung lagi sih. Menurut gue lihat setelah double game week 2-3 ini malah gue nggak bisa rekomen Alvarez buat di game week 2-3 ini karena dengan kemarin City kalah dan dia eh, Impactnya. nggak ada impactnya juga kan dan kalah nggak tahu sih. Ini kalau udah kalah gini kan biasanya next weeknya kayak which is double game week ini Pep nggak On tahu tuh fire. bisa on fire bisa gila ya makanya nggak tahu kan card roulette-nya bisa mungkin semuanya 11-11 ya diganti nggak tahu deh. Jadi ya good luck aja untuk manajer yang mau triple up or even double up on City assets gitu sih. As a KDB owner gue bingung banget sih. Kayaknya gue untuk ngasih satu kali kesempatan untuk KDB kayaknya udah cukup deh kayaknya udah di game week 16 poinnya dikit-dikit banget kemarin assist tapi yang lawan Wolves tapi ya itu doang. Kayaknya sih gue KDB udah harus ganti dan gue masih ada Walker juga as my back jadi kayak masih 3 triple di City gue tapi kayak jelek banget jadi gue masih bingung bingung banget sih punya KDB semahal itu kayak kemarin waktu itu Fadil pernah bilang kayak kalau jual KDB tuh kemahalan nanti sisa duitnya banyak nah sekarang masalah gue itu Salah. Are you seriously considering Salah right now Well, dengan we have we have a legitimate reason though. Game week 25, double game week 25. ya double game week 25. Tapi are you still really considering Salah? In Salah we trust to be really Salah. Benar-benar salah. Tapi sebenarnya But ya anyway. langsung aja kali ya ngomongin Liverpool. Eh Nggak, sorry for the intermezzo. Jadi gimana, Za? What will you do with KDB? nggak tahu makanya nggak tahu kayaknya kalau ngeliat dari poin FPL bias gue nih kayaknya gue harus udah considering MU asset sih karena udah nggak mungkin ngejar kalau menurut gue karena semuanya udah punya tiga-tiganya itu yang harus dipunyain Rashford, Fernandes dan Shaw kayaknya gue harus beli sih walaupun juga Casemiro masih ada 3 band walaupun juga MU banyak yang cedera Anthony cedera tapi kita lihat nanti malam deh gue sih belum transfer siapa-siapa sih masih baru di draft dulu tapi nanti malam kalau MU dengan pemain-pemain cederanya Rashford masih ngegolin dan Fernandes ngasis kayaknya gue cobain aja deh langsung deh beli dua itu nah nanti kalau misalkan lawan Leeds kalah berarti salah gue gitu aja Tapi 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 ya menarik sih. Pemain-pemain yang udah nggak available di MU kayak Casemiro yang band 3 match, Anthony cedera dan etc. Menurut gue yang paling berasa tuh kayak cuman Casemiro sih. ya. Erikson juga tapi berasa sih I mean ada Sabitzer. iya tapi Kualitasnya kan seharusnya on paper nggak sejauh itu. iya, anak baru gitu loh tapi ya belum tahu anak Iya sih. baru Wah, Bruno waktu itu anak baru. Terus ya siapa yang nggak punya Bruno waktu itu? iya sih ya, tapi kan posisinya beda Iya, iya. I got your point. iya Oke. makanya ya kita lihat aja kayaknya sih gue untuk karma gue kayaknya harus kita tes dulu nih lawan Leeds yang kan apa pelatihnya juga habis di-sack tapi nanti jangan-jangan habis di-sack punya pelatih baru malah langsung new manager bounce terus langsung ngalahin MU lagi gimana nih Itu dia. Terus habis itu mereka MU back to back juga nih lawan Leeds. serem juga jangan-jangan pas ini makanya nanti kalau gue beli nih kalah nih lihat aja nih ya udahlah itu nanti itu dilema gue aja biar aja deh nanti masih panjang kok hari Sabtu kan ininya transfer deadline-nya kita bahas yang single fixtures aja di game week 23 ini kayaknya juga harus bahas ini sih Brighton
especially yang kemarin kapten gila gue itu si Kapten Tsubasa Mitoma. Gila sih, ini akan bingung banget kalau misalkan nanti mereka blanking di game week 25. Tapi fixtures-nya masih lumayan bagus nih, dan Mitoma masih kasih poin walaupun dia cuma 1 gol, tapi every game, last 5 games dia ngegolin terus. Dan gue masih punya March. Kayak lo, Mike. Gimana nih, Mike? Menurut gue Mitoma ship is already sailing. It's too late untuk punya Mitoma gitu. Kayak ya lu kalau mau punya Mitoma harus dari 2 game week sebelumnya gitu. Kayak lu ya, kayaknya lu udah punya dari 2 game week sebelumnya nggak sih? Dari game week 20? No? Enggak. If I'm not Gue, mistaken. Nah, Fadil telat. Kalau Iza juga enggak. Iza kan pertamanya punya March dulu kan, terus dia yang langsung uh, gila. ya. Maksudnya ya at some point kayaknya dia nggak mungkin kayak begini-begini terus gitu loh. Makanya sebetulnya gua waktu punya March juga udah telat gitu. Terus March ship is already sailing juga gitu kan. Sekarang gua nggak dapat udah dapat cuma dapat performa yang meredup gitu. Nggak segila kemarin. Uh, nggak tahu ya, mungkin ini kontroversial tapi mungkin it's time to consider apa nih siapa selanjutnya nih dari Mitoma yang lain tuh siapa gitu. I just don't see after game week 25 dia bakal segila sekarang juga anyway gitu. Atau bahkan gue juga nggak consider 24 dia bakal bisa kayak gitu. Maksudnya kayak sekarang nih, gue mikir apa March ganti ke Mitoma ya, tapi cuman buat 24 23 24 nanti 25 most likely gue bakal take off dia juga gitu. Buat apa gitu loh. Kayak gue masih punya yang lain yang harus gue berbenah kayak Martinelli ini udah harus gue ganti nih ke Saka gitu loh. Yang lagi gue pikir-pikir, yang agak gila juga gara-gara kemarin nonton itu Wolf Neves. Dia harganya di 5,4. Dan selected buy cuma 1,5%. Nah, terus next 5 match-nya Wolf itu hitungannya juga gampang seharusnya ya. Dia nanti lawan Southampton, Bournemouth, Fulham yang agak susah itu di game week 26-27, Tottenham, Newcastle, sama abis itu Leeds. Tapi untuk 3 game ke depan nih agak menarik sih dengan cara mereka main kemarin yang pas lawan Liverpool. Ya mungkin si Liverpool juga kemarin emang jelek banget sih ya, maksudnya. Jadi Bukan kemarin kelihatannya doang. ya, jadi kelihatannya tuh kemarin si Wolf dan si Neves tuh jadi kayak bagus banget pas dilihat dia main, kayak kemarin kita ngeliat Mitoma sama March pas lawan Liverpool juga. juga. Iya, makanya setiap gue ngeliat orang lawan Liverpool jago, gue jadi kayak wah, kayak gue pengen beli gitu kan. Dan jangan lupa di game week 25 Wolf juga double game week dan lawan Liverpool lagi. You know what? Adama akhirnya ngepoint lawan Liverpool tuh gila sih menurut gue. Adama Traore. Nah, makanya lumayan menarik sih kalau mau ganti March sebenarnya. Tapi ya itu masih agak gila sih menurut gue kayak kalau mau ganti March ke Ruben Neves. Tapi ya why not? Gue kemarin juga agak gila kapten gue Mitoma, and it pays off lumayan lah walaupun cuma 1 gol. Tapi menurut gue malah nggak tahu ya, gue malah agak nggak setuju sama Mike. Menurut gue si Mitoma malah masih bisa berkembang lagi dan masih bisa ngasih poin lagi. Dan apalagi kalau dilihat dari fixtures-nya on paper sangat-sangat menarik. Lawan Fulham di 24 at home. Terus lawan 25 walaupun blanking, habis itu lawan West Ham at home. Terus lawan Leeds yang nggak belum punya manajer di 27. Menurut gue Tapi menarik. maksud gue gini, I understand your point ya tentang Mitoma nih gitu. Balik lagi ke Mitoma. Tapi maksud gue sekarang siapa yang nggak punya Rashford, nggak punya Shaw, nggak punya Trippier? Ini udah 3 men. Ya, kita True. nggak usah ngomong. Berarti benchnya habis. Terus lu mau punya Mitoma minus 4. Lu punya Fernandes kan? Ya, Minus 5 pemain men. kalau di gue malah Berarti 6 sih. exactly my point. Jadi maksud gue sekarang kita ngomong jujur aja. Orang kebanyakan punya Trippier, punya Shaw, punya Rashford, ya kan? Udah 3. Ya, Kalau ya. bagi orang yang belum punya Mitoma, terus dia beli Mitoma,
itu cuma bertahan 2 game week gitu. Jadi game week 25 lu mau minus berapa? Iya nggak sih? Iya, ini blanking nih bikin pusing tuh nggak? Double game week dan blanking ini bikin puyeng juga ya. Kalau gue sih bagi orang yang belum punya Mitoma kayak gue, I don't think it is advisable to take Mitoma sekarang Hmm. dengan 25 tadi ya. Udah gitu juga nggak ada jaminan setelah 25 dia terang benderang gitu. Gua enggak sih, gua menjauhi aset kayak, maksudnya bukan menjauhi. Gua prefer untuk nggak ambil Mitoma sekarang karena yang tadi gue bilang, ya ini cuma 2 game week, 25 lu harus rombak squad habis-habisan. Again, gua rasa free hit itu lebih berguna di nanti. Kalau nggak salah 29 tuh lumayan banyak game antara double game week atau blank game week juga bakal terjadi di 29 Ya. atau setelah 30 di mana biasa akhir-akhir itu di atas game week 30 tuh chip-chip kayak free hit sama wildcard tuh lebih efektif dipakai di sana gitu. Tikungan-tikungan tajam, bro. Aduh, Jangan lupa. gue bisa Ya. rencana gue emang ngambil shortcut sih di 25 gue pakai either free hit or wild card, tapi dengan lo bilang gini gue jadi mikir-mikir lagi sekarang. Ya, ntar aja deh, lanjut aja deh dulu. Kalau Everton gimana, Fadil? Kan kemarin habis ngalahin Arsenal nih, kan? Lo ngelihat Everton main pasti mau beli Tarkowski deh. Dan mereka juga udah confirm loh ada double game week di game week 25. Ya, dan minggu ini mereka Merseyside Derby kan lawan Iya. Liverpool. Sebenarnya ya menurut gue ini ya mungkin biasnya juga gue against Arsenal ya kan. Menurut gue Tarkowski atau Cody bisa banget sih jadi bargain defenders menurut gue, karena kalau Tarkowski sendiri kan harganya di 4,2, dan dia harusnya sih pasti main di semua match unless dia cedera ya kan. Terus yang kayak tadi Mike udah bilang, dia itu udah jadi anak asuhnya si manajer baru Everton, si Sean Dyche, dan udah tahu juga cara main Everton kayak gimana, cara mainnya Sean Dyche kayak gimana. Eh, Terus ya udah kelihatan lah ya, sampai ngebobolin Arsenal tuh udah mendarah daging banget kayaknya cara mainnya Sean Dyche sama si Tarkowski ini. Nah, lawannya tadi di game week 23 ini kan si Liverpool. Nah, tapi juga si Liverpool lagi error banget kan, apalagi depannya, ya kan? Jadi sebenarnya Omslet banget. bisa banget nih dengan new manager bounce-nya Everton dan errornya Liverpool, bisa banget sebenarnya menurut gue skornya 0-0. Dan kalau seri 0-0 kan yang biasanya dapat bonus itu either keeper atau defendernya, ya kan? Jadi sebenarnya kalau mau one week punt atau even 3 weeks. 3 Bench weeks warmer lah ya. bench warmers ya sebenarnya bisa juga, karena Everton juga defensively bagus dan fixtures-nya mereka dari game week 24 sampai 27 itu on paper gak susah-susah banget, kecuali lawan ya Arsenal lah di double game week 25. Gue sih pas dulu tuh selalu punya si Tarkowski di Burnley dan Cody di Wolves tuh gue selalu punya deh. Dan somehow mereka berdua pasti ada aja nyundul gol. Dan kalau kayak ngebahas budget defenders tuh gue juga mau shout out ke Benmi. Benmi gue udah Benmi ngasih gila. gol kan kemarin. Benmi Jadi gila. lumayan membantu poin gue yang dari orang-orang semuanya ngeblank atau kebobolan banyak. Benmi gila. Menurut lo gimana, Mike? Brentford nih ada yang butuh di consider nggak? Dan ternyata tuh si Benmi dia nomor 4 loh, top 4 high scoring defender. Defender ya? Iya. Ya, Walaupun ya mereka minggu ini lawan Arsenal sih, tapi ya despite itu gimana? Raya sih juga menarik kalau menurut gue. Raya sih jagoan lama gua, Raya. Aduh, Raya. Tapi maksudnya gini, gimana ya ngomongnya ya? Sekarang kita ngomong realistis aja nih. Dari 5 back, lu nggak mungkin nggak punya Trippier, nggak mungkin nggak punya Shaw untuk menjalani musim FPL ini. Unless mereka berdua patah kaki atau amnesia cara main bola, 2 ini kayaknya udah must have. Berarti lu punya 3 slot, ya kan? 3 slot ini lu harus isi dengan
tim-tim yang performing bagus atau defensively bagus, which is kalau kemungkinan besar Botman jatuh di pilihan ini, ya kan? Atau City deh lo mainin, ya nggak sih? Ya kan? Ake lah, atau mungkin kalau lo ada duit sedikit, go with siapa namanya? Diaz lah, gitu kan? Laporte lah, gitu. Berarti it leave you with two options, ya kan? Placeholdernya gimana? Ya kan? Benmi harga 4,8. Bagi gua, I don't think Benmi advisable bagi orang yang belum punya terus mau go with Benmi gitu. Kayak poinnya lebih ke arah midfielder nggak sih? Mendingan sama striker gitu. Dan dia blank juga kan di 25 nanti. Exactly. Dia blank juga. Kalau gua akan prioritasin yang tadi lu bilang Tarkowski atau Wolf sekalian gitu, karena Wolf itu back-backnya masih lebih murah nih gitu. Tadi tapi tadi aku mau bilang Bueno, tapi Bueno kemarin nggak main nih masalahnya. Bueno nggak main sama sekali kemarin. Iya, nggak main sama sekali. Padahal dia 3,9 quite sweet untuk seorang placeholder gitu. Jadi pilihannya sekarang Tarkowski karena 4,2 nggak jauh. Lu cuma nambah 0,3. Sama gue masih mau cari dari si siapa Wolf siapa nih yang kira-kira potensial. Mungkin Riot Olnori ya. Mungkin. Tapi ya kita harus ngeliat lagi karena gue tau lu mau bilang Kilman kan. Iya. Tapi Kilman tuh nggak semenyerang itu gitu loh. Dari Tapi kemarin FPL perspektif. ngegolin lawan Liverpool sih, tapi ya. Iya, again. Coba ya. Let's see. Si siapa namanya? Kenapa jadi Brentford juga gue buka. Si Kilman itu 4,3. Quite good untuk placeholder. Tapi ya dari sejak restart poinnya 1, 2, 1, 9 blank karena lawan City. Habis itu Liverpool. It's quite attractive sih sebetulnya. Tapi ya gitu. Lumayan. Will you trust Wolves? Dengan under siapa? Lopetegui. Ya terbukti sih tapi 3-0 ya sama Liverpool. Ya itu nggak bisa diomongin lah. Lo Liverpool lagi lo jadiin acuan. Ya kalau kayak gue yang nggak punya show sih sebenarnya backnya masih lebih banyak option sih. Kayak gue kan nggak punya show jadi ya dari kemarin sih yang gue mainin selalu kan Trippier sama Benmi gitu. Nah ya paling satunya itu aja yang kayak diganti gitu. Kalau ngomongin back juga kayaknya defensively harus ngomongin Chelsea yang lagi clean sheet-nya banyak nih si Harry Potter. Diem-diem ternyata si Harry Potter walaupun gak ngegolin tapi ternyata dia juga gak kebobolan. Siapa yang harus kita consider nih, Fadil? Kepa owners rejoice ya. Udah gila. Joma. Berapa kali dia? 3 game terakhir. 3 minggu ini parah sih. 3 game week terakhir 29 bro. Parah sih 10, 9, 10. Exactly. What do you expect? Kayaknya udah mulai ya udah lah ya. Yang penting defense dulu aja. Yang penting ada sedikit signifikan lah hasilnya tuh duit. Bener-bener. Kalau Chelsea sih ya sebenarnya siapa yang harus dibeli menurut gue Kepa karena yang paling on form Kepa. Tapi mungkin kayak ya banyaknya manajer FPL pergantian kiper tuh agak-agak males ya sebenarnya. Males banget gue. Iya kan, kayak mendingan lo fokus ke 3 posisi lain daripada lo harus transfer kiper kalau harus banget gitu karena ya again EPL dan dynamicnya itu nggak bisa ketebak gitu yang akan dapat clean sheet siapa ya kan dan yang kalau nggak dapat clean sheet timnya yang paling FPL wise yang paling suffer ya goalkeeper ya kan. Tapi ya bener sih harus hats off ke Chelsea dan Potter parking busnya pakem banget. Defense-nya menurut gue Silva yang pasti akan main terus yang nggak akan tergantikan dengan Potter
rotation juga karena dia juga lumayan sering ganti-ganti orang. Kemarin Bukan hanya aja itu, Pak. Pemainnya banyak, orangnya masih nyari pola. ya itu dia. Terus kemarin kan dia juga siapa ya? eh kalau James baru main bentar udah gone. James James baru main bentar udah gone. Menit astaga, menit 58. Kayaknya diem-diem sebenarnya Potter juga main FPL sih menurut gue. Kayak Guardiola. Kayak Guardiola bener. Sengaja banget kayaknya. Yang lain tim gue nggak punya defense Chelsea, gue ganti aja menit 58. Sayang banget. Eh, tapi mungkin kita bisa melihat lagi nih rise of Reece James dan kebetulan juga Chilwell main kan. Jadi Ya, walaupun ngegantiin menit nggantiin Cucurella. Jadi mungkin either Cucurella. either si Potter nge-build up menit buat mereka nanti main di Champions League atau malah build up buat Emang masih ya main di Champions League ya? masih kan? Apa enggak? Oh, oke. Oke. Masih Nggak lah tahu gue. harusnya. Masih. Gue bukan The Blues, gak peduli sih. Sama tapi Masih kan I'm soalnya pretty sure kemarin masih. daftarnya si Oh ya. Oh Potter kan iya, si Aubameyang benar-benar. diturunin. Iya, iya, iya. Aubameyang tereliminasi. Tapi kalau untuk penyerang gimana, Dil? Kan si Joe Felix sudah bisa main lagi tuh kalau nggak salah. Iya, unless dia dapat kartu merah lagi. Nggak tahu. Iya, Kalau jangan Mudrik gitu dong. soalnya. Mudrik gimana Mudrik? Mudrik again nggak tahu kenapa eh, si Potter kenapa ganti dia di menit 45. Dia cuma main satu half doang. Gue nggak tak. Kemarin gue juga sebenarnya kebetulan nggak nonton sih matchnya pas Mudrik main. Tapi ya harusnya pas dia debut tuh bagus banget mainnya. Gue nggak tahu kenapa dia diganti menit 45 dan diganti sama pemain baru juga. Siapa tuh namanya? Fofana tapi yang attacking. Gue lupa. Gue Eh sih, kalau menurut gue sih kayak Chelsea sih mendingan emang defendingnya sih ya. Karena kayak ya, attack dari kemarin juga nggak ngegolin kan. nggak. Jadi kalau untuk FPL point of view mendingan ngambil poin clean sheet dan bonusnya itu loh. Mm, mm, mm. Dan ya jadi nggak tahu juga kan. Udah kebanyakan orang jadi nggak tahu siapa yang akan dimainin. Menurut lo gue harus lepas Cucurella nggak? eh for now masih hold sih menurut gue. Tapi tergantung nih di game week ini dan kedepannya Chilwell gimana perkembangannya? Akan terus dikasih menit? Ya karena kan nggak tahu ya Chilwell juga Potter juga kayaknya suka sama Chilwell kan. Jadi dia mungkin lagi build up Suka. menitnya Chilwell juga. Diam-diam dia ada perasaan ya sama Chilwell ya. Dikasih love potion sama Chilwell biar dimainin terus. Ya untuk Oke, FPL oke. owners agak serem juga sih kalau ngeliat game week kemarin, kita ngeliat banyak banget pemain yang diganti early minutes, nggak Hmm, sampai 60 menit, jadi nggak nyampe full full point 2. Itu agak merugikan sekali sih. Itu karena menurut lo karena kayak semua orang punya timnya banyak orangnya atau gimana sih? tergantung nggak tahu sih. Kayaknya emang iseng aja kali pelatihnya. Pasti mungkin main FPL juga menurut gue. Teori gue sih itu. Kemarin kan kita lihat Arsenal, City sama Chelsea itu semua early transfer, early substitution, sorry. Kalau Arsenal sih jelas pemainnya udah mulai kecapean dan ya udah it's a time lah gitu. Kayak untuk ngerubah alur juga gitu kan. Kita tahu Jorginho sama Partey beda main. Trossard dengan Martinelli juga beda main gitu. Tapi kecapean gimana kan lu di cupnya cuma 4, cuma 2 yang jalan. EPL Oh, sama Bapak Europa. nanya apa ngajak berantem, Pak? Bapak nanya apa ngajak berantem, Pak? Saya paham pertanyaan Bapak maksudnya, Pak. Gantian Bapak lah juga kita tahu mau ngatain jawabannya. lo, Hah? gantian lah kemarin Nggak kan lo ngatain kita masalah. mulu. Loh, saya tidak ngatain. Ini masih jalan Oke. 4, masih jalan 4. Anda masih udah jalan setengah. Oke, nggak masalah, nggak masalah. Ntar lagi cuma satu, Pak. Kalau menurut gue sih Potter Ya. rotation sih masih ngelihat karena Ya. emang banyak banget incoming playersnya dia masih ngeliat nih chemical reactionnya siapa aja sih yang dapet. Dan juga mau nggak mau pemain muda kan butuh waktu ya, butuh jam terbang ya. Hmm. Mau nggak mau dia harus kasih itu gitu loh. Jadi ya agak sulit yang kayak gue bilang kemarin kan. Lu gila juga ya dia berani beli Mudrik dengan harga setinggi gitu.
I mean, dia bukan level Hazard, dia juga main, ya oke lah, Hazard juga main di liga yang nggak bukan itu, tapi again Modric main di liga yang mungkin di bawah liganya si Hazard waktu itu, dan ini bukan talenta yang sama kayak Hazard. Waktu itu Hazard bisa melejit juga dikasih waktu jam terbang yang baik karena persaingannya nggak sebanyak itu. Lah, Modric saingannya ya Allah banyak bener banyak, ya nggak sih? Iya, Kita iya. nggak ngomong pemain baru, kita ngomong pemain yang lama masih ada juga kayak Sterling itu masih ada. Siapa Mm-mm. lagi? Sayap-sayap mati, sayap-sayap Pulisic. setannya si Chelsea. Pulisic masih Pulisic, ada. iya kan? Walaupun cedera mulu Pulisic. Tapi maksudnya ya gila aja gitu loh. Ya, ya. Kalau untuk minggu ini kalian consider untuk minus lagi nggak? Minggu lalu kan kalian udah minus tuh. Minggu ini gimana? Mike dulu deh. Kayaknya enggak. Kalau gue easy buat gue Martinelli ke Saka. Habis itu gua gua expect untuk nggak minus di 25 dan gue bisa mainin 10 outfield player, mainin 11 pemain tanpa ada yang black. What? I think gue udah ketemu gimana rutenya gitu. Di 24 lo minus 12 apa gimana? Enggak. Karena gue harus minus sih di 24 atau 25 gue harus minus, pasti harus minus. Jadi kan sekarang gue punya Saka, Trippier yang terancam ya di 25 ya. Saka, Trippier, habis itu gue punya Mark, Fernandes, Rashford. Ya most likely Rashford, Shaw, Trippier nggak mungkin dilepas. Jadi kemungkinan gue butuh Fernandes untuk punt gitu loh, kayak pindah siapa cari one week puntnya. Mark juga yang tadi gue bilang, Mark juga buang gitu loh. Jadi itu sih kayaknya for now untuk 23 pasti fokusnya adalah Saka gitu. Karena gue ngincar game week 23, double game week 23. Dan kalau pertanyaannya KDB gimana? Enggak, KDB is not in my plan. Kecuali last minute kita dapat konfirmasi dan SMS. wejangan-wejangan ya, atau SMS dapat dari. dapat berita dari global elite juga gitu kan. Kayak Oke, grup. mungkin KDB masuk gitu. Tapi as of now mungkin untuk game week 23 Martinelli out, Saka in. Habis itu gue tetap pegang Ake gitu kan. Karena kayaknya sekarang itu Ake adalah jalannya gitu. So ya, itu strategi gue sih. 23. Kalau gue sama sih sebenarnya kayak Mike. Bisa gue kira Mike akan balik dari Bruno ke KDB karena kayak dia bilang minggu lalu kan. Jadi kalau gue juga sebenarnya nggak consider buat minus juga karena gue udah minus 8. Eh, gue juga akan ganti Martinelli ke Saka sih so far sekarang gitu. Tapi ya baik lagi gue so far juga udah ada 6 nih yang akan blanking di 25. Jadi gue agak harus mikir-mikir di gimana navigate through around. Kalau gue kayaknya telat sih. Gue kayaknya akan mungkin minus 8 di minggu ini, tapi ngelihat poin yang sangat ketat gue agak takut juga kalau gue minus 8. Tapi kayak gue harus rombak tim gue. Sekalian bahas transfer plan saja kali ya. Jadi kalau gue kipernya tetap Pop Leno. Di back gue yang mau gue buang adalah Walker. Gue belum tahu mau ganti ke siapa. Akanji. Ya. Rico Lewis. Rico Lewis I think is a good placeholder di tim yang besar kayak Chelsea, kayak City gitu. Ya masih harganya lumayan sih, tapi ya masih belum tahu nih. Jadi back gue itu ada Trippier, Mings, Benmi, Walker sama Bueno. Terus mid gue, nah ini nih. KDB kayaknya udah mau gue buang dan Rashford udah harus masuk. Terus mid gue ada March, Mitoma, Odegaard, Martinelli juga sama kayak kalian. Gue udah harus buang Martinelli, masukin Saka sama persis sama kalian. Nah depannya juga gue Tony kemarin mengecewakan 3-0 tapi nggak ngapa-ngapain sama sekali. Jadi mau gue buang dan gue mau beli Nketiah dan depannya tetap Haaland sama Kane. Kaptennya masih bingung antara Odegaard atau Haaland. Ada yang bilang triple kapten Haaland sekarang, tapi gue nggak yakin. Makanya gue kapten masih bingung sih. Kayak sebenarnya Odegaard lebih menarik, tapi kalau baca-baca kok triple kapten Haaland ya? Apa orang-orang gila bagaimana ya? Kalau lo gimana, Dil?
Gue yang kayak tadi gue bilang, mungkin akan sideways move dari Martinelli ke Saka itu untuk transfer plans-nya, dan formation-nya gue tetap 3-4-3. Jadi gue ada satu, dua, tiga, empat, lima. Lima orang yang akan double game week. Jadi gue ada Ederson di kiper, terus di back-nya tiga orang, Shaw, Trippier, Saliba. Terus midfield-nya gue ada Saka, Mitoma, Rashford, sama Fernandes. Terus di depannya sama kayak Loza, gue ada Nketiah, Kane, sama Haaland. Dan most likely kaptennya sih, gue juga masih agak bingung sih, either Saka atau Haaland. Tapi for now lagi gue taruh di Haaland sih. Kalau Mike gimana? Tim lo? Tim gua, tadi gue udah bilang kalau misalkan Martinelli out, Saka in. Tapi sebetulnya ada satu skema lagi yang gue pikirkan, yaitu Bueno out, Rico Lewis in. It will Wow. give me like 6 player double game week. Hmm. Tapi benching headache, ya. As Hmm. of now, gua nggak mau ngomong dari back lah. Kita semua ngomong dari back. Dan menurut gua dari komposisi pemain gua back paling sulit. Jadi kita ngomong yang dari paling gampang. Striker, eh, kemungkinan gua akan main 3-4-3, most likely, ya. Well, I'm pretty like 70% set 3-4-3. 3 striker, Kane, Haaland, and Keita. Apa kapten nggak di mereka kayaknya. Tengahnya Rashford, Fernandes, Rashford, Fernandes, Odegaard, dan Saka. Ya, backnya ini yang paling sulit. Ada Ake, habis itu gue nggak tahu lagi mau siapa. Jujur gue nggak tahu lagi mau siapa. Karena pilihannya ada Cucurella, ada Shaw. Cucurella lawan West Ham. West Ham kita tahu goyang nggak jelas, tapi ya Chelsea juga nggak jelas walaupun defense-nya membaik. Ada Shaw lawannya Leeds. Berarti udah 1 poin. Tapi habis itu punya Trippier dengan lawannya Bournemouth. Ya kan? Dan tadi lagi rencana gue Wolves, si Bueno ganti ke Rico Lewis. Jadi gue belum tahu sih, jujur. Back lo 5 aja. 5-4-3 Pak, kebetulan jadinya. Nggak bisa, di kartu merah nanti. Jadi itu sih ya, 3-4-3 yang fix adalah oke, so far. 2 lagi, we'll see. Oh, jangannya gue lagi nyari gimana. Kipernya? Kipernya sudah pasti, Kepa. Gitu. We'll see ya. Rico Lewis, makanya Rico Lewis menarik banget gitu loh. Untuk posisinya Bueno sama-sama harganya sama, ya kan? Udah naik belum sih Rico Lewis? Andai kata naik juga 4, nggak jauh beda gitu. Iya, masih 3,9 kayaknya by the time Iya. of this recording. Makanya, dan lawannya Aston Villa gitu kan. Ya Aston Villa under Unai Emery membaik, tapi jangan lupa City nanti lawan Aston Villa tuh di Manchester di Etihad Stadium gitu. Rico Lewis lumayan, kita bisa mengharapkan lah. Dan kita lihat lah si anak kecil ini nyerang mulu kan. Jadi kayak we can expect attacking return dari si Rico Lewis. Dan menurut gua itu gila banget sih yang ditawarkan, harganya harga 39-4, a good placeholder, main di tim kayak City, dapat kepercayaan dari Guardiola, dan dia attacking. Menurut gue itu udah paket yang sangat sulit. Dusta apalagi yang kau relakan nak di kayak begini, ya nggak? Menurut gue itu sih. Ya. Tapi sebenarnya gue malah agak takut nih, agak bahas bentar, balik dulu. Arsenal defender sih. Gue lawannya Brentford sama City kan. Gue masih agak bingung either mainin Saliba gue atau mainin double up Newcastle. Trippier udah pasti otomatis main kan. Karena gue ada Double up Botman. Newcastle gue. Gue sih juga Percayalah. double up Newcastle sih. Gue juga double up. Newcastle. I would do like Trippier and Shar or something other than Ini Saliba. Dan lu datang dari Gunners, man. Gue double up Newcastle. Menjebak. Lo enggak. Realistis aja. Lawan City itu kemungkinan pesta gol ada, kemungkinan Arsenal menang 2-1 atau 3-2 atau mungkin 1-0 tuh ada gitu. Kemungkinan kalah enggak kayaknya. Tapi
lawan Brentford kita nggak akan pernah tahu gitu. Brentford alot juga gitu kan. Iya, tapi Dan kemarin baru menang 3-0. siapa Brentford lawannya? lawannya Southampton sih, nomor Ya, 20. exactly my point. I raise my case in there, oke? Iya, Makanya makanya. kalau menurut gue sih, ya udah, Newcastle on Bournemouth, come on, Iya, the true. best defense in the league, man. Kadang-kadang suka lawan yang Bournemouth gitu tuh suka yang malah kalah nanti. Kan suka gitu IPL, malah lawan Iya MU sih. menang, nanti pas lawan Bournemouth malah kalah gitu kan. Suka gitu. Iya, Tapi ya ngeliat chance-nya, exactly. Lawan Arsenal, lawan Brentford bisa aja kejebolan juga kan. iya Hmm. makanya. Jadi bisa ada case, sebenarnya ada case yang single match Ya, itu ngalahin poinnya double week. ya. Especially kalau Iya. misalkan double game week-nya tuh ada lawan City yang ya udahlah ya, realistis aja. City tuh materi pemainnya bagus gitu loh. Iya. Ada Haaland pula. Ya, ntar deh itu, ya itu dilema gue deh. Masih lama juga kan, masih hari Sabtu deadline-nya. Ya, sure, sure. Ya udah, well I think that's our time for today. Thank you so much yang udah nonton dan dengerin kita juga sampai akhir. Reminder sekali lagi kalau deadline Game Week 23 itu ada di hari Sabtu 11 Februari jam 6 sore. Nah, jangan lupa juga untuk join mini league kita di mana kalian bisa menangin hadiah. Kodenya itu PB3331. Follow IG dan TikTok kita juga di @FPLBias. Next week kita akan balik lagi untuk bahas Game Week 24. Oke. Thank you guys. Bye. See you next week. Bye. Bye.